Oke guys, selalu ada cerita ketika kita memulai dengan aplikasi ini, dari pemain bola sampai selebriti, semuanya ternyata masih punya kekurangan dalam menggunakan teknologi ya. Padahal yang tadi nyari-nyari virtual background itu punya line division banyak banget. Ada divisi clothing, ada di studio, divisi kafe, sampai divisi digital. Tapi yang punya divisi digital mainin gini aja nggak ngerti. Ketahuan dia cuma punya duit atau diduitin investor, terus dia pakai namanya, terus dia akhirnya bikin perusahaannya. Itulah yang namanya enaknya kalau orang udah ngetop. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Tapi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan 3 orang yang doyan bola, tapi juga kreatif dalam masa-masa pandemi ini, sekaligus juga memberikan inspirasi buat kalian, dan juga ngajak kalian donasi ya di Instagram kita, Jebret Media, atau di YouTube kita, untuk membantu memberikan makanan sehat bagi masyarakat yang terkena pandemi. Sampai akhir Mei loh guys. Aduh, copot mic-nya. Jadi buruan ya, kalian bisa nonton sambil juga menyumbang. Kita ada nanti, Jo mau ganti background dulu nggak, Jo? Oh iya, oke. Oke, udah ya. Nggak siap ya, nggak siap. Nah, gue nggak siap ngeliat itu terus. Ada Joshua Suherman. Jojo, apa kabar Jo? Hadir. Baik, Bung Valen. Yes, itu juga nanti dulu ya yang mamerin logonya doang. Itu kalau ada yang nyempil kan nggak enak kalau ada yang nyempil. Ada Dias Danar, penyiar dan juga pokoknya udah ngetop dah sekarang. Waduh, ini abangku. Luar biasa, thank you diundang. Lo tahu ya bakalan seru kalau ngomong sama gue ya, sampai di studio lo aja pakai seatbelt ya. Betul bang. Dia takut belok-belok soalnya. Yoi. Dan ini ada yang bersama kita kuat ya, untuk mengajak semua fans MU jangan menyerah, dan tentu saja mengajak mereka tetap yakin bahwa Liverpool nggak akan menang musim ini gara-gara masalah ini ya. Ada Rian, The Massive, Manchester, ya. Ya. Dah kan mati langsung lu. Bro, kan WFH bro, lu malah pergi sih bro. Hadir? Bentar. Lagi WFH. Gue lagi di pom bensin, aman gak sih? Enggak aman. Nanti habis isi lu join lagi ya. Bentar ya. Lu join lagi ya. Ya emang minderan, pendukung MU emang minderan. Kalau udah kita tanya, dia beraninya cuma di online doang. Udah lah, ntar aja. Yang jelas ada Rian Masif juga. Sambil siapa tahu nanti ada lagi yang join sama kita guys. By the way sebelum ngomongin bola nih, gimana men? Dengan WFH lebih dari 2 bulan, lebih ngasilin atau malah lebih menghasilkan? Gue lihat lu berdua, daripada lu datang ke studio nggak ada callingan, di rumah malah ada job. Gue lihat di Instagram kalian. Coba kalau lu gimana Jo? Ya kalau dibilang sih lebih efektif iya, tapi kalau lebih banyak sih secara penghasilan enggak sih bang, tetap banyak kan kalau kita kemana-mana jemput bola. Gitu ya? Iya. Tapi lo kayaknya termasuk yang stay tetap di rumah, atau emang lu nggak ada callingan lo jadi di rumah? Kalau gue sih stay di rumah karena orang-orang kan pada nggak betah gitu ya kalau di rumah. Kalau gue mah betah karena dari sebelum ada pandemi juga emang jarang kerja. Gitu. Jadi ini mah keseharian sebenarnya. Dan itu lu jadikan campaign bahwa lu memang di rumah aja, akhirnya ada yang ngelirik ya? Iya. Untuk kasih kerjaan ya? Orang, iya. Wow. Sebuah positioning marketing yang sangat baik ya. Gak nyangka gue. Dias Danar gimana Dias Danar? Gue lihat nih ada sama Kemal bikin acara, bikin podcast, siaran pun bareng Kemal yang lain ya. Kan ada Kemal Palevi, ada Kemal Bunder, juga siaran dari rumah aja di Gen FM. Lu gimana di pandemi ini? Pertama dari siaran bang, ternyata siaran radio dari rumah itu bisa. Jadi kenapa nggak dari dulu, kan lebih enak sambil di kasur. Gila, gue siaran berangkat jam 5 tiap hari. Kalau sekarang kan nggak apa-apa, bangun jam 5:30 masih bisa siaran jam 6-nya. Nah, cuman emang berkahnya itu saat di rumah, pasti ada hikmahnya. Tadi gue malah balikan sama Jojo, emang off-airan kelar. Kan gue biasanya MC beberapa film-film Indonesia kan. Nah, ini kan bioskop tutup kan. Film nggak ada yang baru kan. Tapi ternyata kan berkembang. Akhirnya ada preskon virtual. Nah, insya Allah beberapa hari lagi ada gala premier virtual. Jadi malah dapat ininya dan tetap menghubungi gua gitu. Terus podcast gua juga alhamdulillah lagi naik nih peringkatnya.
gitu. Dan ada kerjaan juga gitu, Bang. Jadi lo nggak berpengaruh ya dengan pandemi ini, dengan transferan ke rekening lo nggak ngaruh ya, Yas? Nah, itu dia yang bikin gue, ini berkah Ramadan kali ya. Awalnya gue rata-ratakan, pasti bulan 2 minggu pertama lumayan berasa, karena biasanya ada MC, tiba-tiba kerjaan MC, tiba-tiba nggak jadi, gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kerjaan-kerjaan lain masuk, gue total-total, toh sama, dan bahkan ada beberapa minggu yang lebih dari minggu biasanya kalau gue di luar malah, gitu. Wow. Itu berkah Ramadan kali ya, Bang, ya, berkah Ramadan ya. Iyalah, kalau lo bilang berkah ini, bisa kena kayak Indira lo. Wah, enggak dong. Iyalah, enggak itu berkah dong. Ramadan. Tapi pakai masker kan? Tapi lo pakai masker nggak? Pakai dong. Cuci tangan nggak? Selalu cuci tangan. Nggak sesek napas kalau pakai masker? Enggak dong. Jangan sampai habis itu nangis, minta maaf. Waduh. Aduh, Abang. Ini lu ya, waktu itu aku kenal sama dua orang ini. Iya, kan? tahu gue juga kan. Abang yang kenalin. Jadi Jogo dikenalin sama Bang Valen. Sebelum masalah ini? Oh, jauh. 2 tahun ya, Bang, ya? 2 tahun lalu. Ya, dia kan, mereka kan cowoknya kan beatbox. Kalau beatnya make up kan, tapi YouTuber. Dari dulu emang yang nyentrik itu, dan Gustaf dari dulu pengen banget collab sama akhirnya kesampean, tapi ya ampun, kadang doa tuh emang harus spesifik ya. tapi kan Jo, balik lagi dari sini ya. Tapi kan Jo, ini Jo, dia nyelain gitu, dia kan pernah kena kasus juga Jo, si Dias. Podcast episode pertamanya kan bikin podcast klarifikasi. Itu juga doa. Itu benar, Jojo bilang benar, doa harus spesifik. Awalnya sama anak-anak gini, kita kan lumayan terlambat dibanding podcast Mas Rapot yang lain, boker gitu ya. Podcast boker, kita lumayan terlambat tuh, Bang, kayak beda 2-3 bulanan. Terus? Apa yang bikin orang denger ya gitu, yang bikin orang ngeh. Lu dong, Mal, bikin sensasi apa kayak gitu. Nggak tahu, episode pertama beneran kasus. Tapi itu nggak sengaja kan? Lu jangan bilang itu sengaja untuk dikasusin. Nggak sengaja. Gua nggak tahu, jadi ya gitu deh, pokoknya beneran jadi kasus aja. Dan kalau lu Jo kayaknya nggak pernah, lu harus ada kasus kali Jo, biar juga langsung amit-amit jangan dong, Bang. Apa? Jangan dong amit-amit. Lo bukan. Kadang kan kayaknya harus gitu sekarang YouTuber ya kan. Nanti bapaknya YouTuber ada nih, ntar gue tanya ya. Bikin prank dong. Tuh, kan tuh. Gue udah di-prank sama karir sendiri. Wadaw. Iya, tapi sebelum ke Rian nih, Rian sama gue ya seangkatan, soalnya gue ngomong sama yang lebih muda dulu ya. Jadi, Jo. Masih muda kali. Ya enggak lah, Nyok. Lu tetep aja level. Lu apa kabar? Nyanyi-nyanyi lu di pensi tuh, muka lu yang masih kayak apaan? Manis di bibir. Enggak, gue nanya Jo dulu nih. Jo, lu kalau Rian udah jelas dari dulu akhirnya dia memang penyanyi dengan suaranya begitu kan. Orang baru tahu dia United, Persija dia baru tahu sekarang. Akhirnya lu menemukan kayaknya di dunia stand up comedy dan yang lucu-lucu gitu Jo, gue lihat sekarang. Bener ya? Iya, sebenarnya sih awalnya gara-gara buat terapi sih itu, Bang. Terapi gimana nih? Itu buat terapi. Jadi gue mulai kenal komedi itu memang di saat secara mental tuh nggak stabil, emosional tuh nggak stabil gitu. Terus menemukan komedi sebagai medianya, tapi kemudian menghasilkan juga, ya kenapa enggak. Cuma karena gue nggak selucu teman-teman yang lain, jadi gue terima duitnya aja, yang lain yang kerja. Jadi, jadi bos. Lo yang di belakangnya MLI kan, bikin konsep segalanya kayak lu deh. Iya, gue udah, ya semua ada berlima kan, ada Patrick. Nah, karena kalau lo yang nongol kan nggak lucu, jadi mungkin lo di belakangnya kali. Emang gitu tuh. Iya kan. Jadi mungkin satu itu, kedua juga mungkin karena gantian aja sih, gantian. Gue udah nggak butuh spotlight sebanyak yang lain. Oh iya. Kayak kalau misalnya Ruben sama Jordi ya kan, yang nanganin bisnisnya Jordi, Ruben yang di depannya kan gitu. Nah kalau Joshua di depan, Joshua itu adalah idola gue dari kecil lagi. Alah, lu mah ngomong Joshua-nya apa tukulnya? Joshua. Cicu itu lagu yang selalu gue dengar dulu. Masa sih? Aduh. Tapi gue juga lagu Abang Tukang Baksonya dia gue seneng banget. Bukan lagu gue, Bang. Lagu dia. Bukan lagu gue itu. Gue Joshua Holic nih. Joshua Holic.
Lu mau narik dia ke manajemen lo ya? Cara lu gitu ya? Lu kayak narikin orang aja. Gue mau megang YouTube-nya Joshua soalnya. Megang YouTube punya digital pakai Zoom. Oh, jadi disitulah akhirnya lo akhirnya sekarang nancepin di komedi-komedi gitu ya, Jo ya? Iya, tapi nggak mau terlalu ke depan layar tuh juga gara-gara akhirnya ngerasa pengen berkembang sih, Bang. Kayak film akhirnya dapet perannya komedi terus. Lama-lama kan pengen agak sedikit melepaskan stigma itu. Yan, lo gimana Yan? Ya. Melihat Joshua gini masih mencari jati diri gini, kalau lo sebagai penggemar dia dari kecil, apa saran lo dan sebagai seorang konsultan digital kan Anda digital, kan? Ya. Kalau gue sih melihat Joshua itu dia juga main bass loh, main bass, nyanyi. Iya. Seniman tuh nggak boleh dikekang. Jadi ekspresinya lagi pengen main bass, lagi pengen ngelucu. Jadi ya udah biarin aja. Iya. Biar merdeka aja dengan cara dia berekspresi gitu. Di mana ada duitnya sih lebih tepat. Nah itu. Berarti abu-abu dong ya. Abu-abu dong Yan. Apa? Abu-abu dong, nggak fokus dong lu di mana. Orang kan tahu lu kan penyanyi gitu loh. Dia nih penyiar radio. Joshua nih bingung loh. Loh itu justru itulah pekerjaan dia. Jadi dia bisa semua dong. Gua nggak terima dong. Dia harus satu aja, jangan ngambil kerjaan orang dong. Tapi gue master of none, tenang aja Bang. Hah? Master of none, bisa semuanya tapi nggak ada yang jago-jago banget. Jadi semuanya biasa-biasa. James Milner lah, James Milner gitu. Bisa ditaruh. Nah, lu sendiri Yan, lu sendiri sebenarnya apa aja sih yang lu pegang nih? Banyak yang mungkin nggak tahu loh. Lu line bisnis lu banyak banget kayak ternyata. Enggak lah, enggak sebanyak Bang Valen lah. Gue nggak ada. ya paling sekarang ini lagi punya talent agency juga, lagi ada publishing. Talent agency, publishing. Terus ada cafe juga, ada clothing. 4. Ada music studio. Luar biasa. Terus produser juga kan lo waktu itu Bang, gua buat ini apa namanya artis cilik. Ya itu bagian dari talent management sih, maksudnya talent management juga. Kebetulan kita punya ada label service juga, jadi memang ya sekarang ke situ sih, karena kan sekarang serba digital juga ya, walaupun gua nggak paham digital ya. tapi kenapa lu nggak ajak teman-teman lu sih di The Massive? Kok itu cuma buat lu doang bisnisnya? Jahat lu? Enggak, masing-masing kan punya masing-masing. The Massive itu buat gue rumah. Jadi buat mereka lu tinggalin. Buat mereka kosan kali enggak? Jadi buat kemanapun kita pergi, kita akan pulang ke rumah kan. Asik. Oh, siap. Jadi waktu di panggung tuh lu gimmick ya, berantem ya? Enggak lah. Beneran lah. Oh beneran. Laki-laki masa bohongan gimmick. Lu kan mulai YouTuber prank juga. Lu paling bikin konsep juga. Aku baru belajar sama Atta kemarin yang nanya. Iya. Baru mau bikin prank sih, karena kemarin ada raja prank tuh datang. Si Atta. Nah. Lu Atta, orang banyak yang protes tuh, penggemar lu dibilang gue penggemar karya Bang Rian, tapi kita nggak suka sama Atta. Tahu nggak? Gue nggak upload fotonya Atta di Twitter. Itu dari 1.000 yang komen, yang bilang positif cuma 1. Ya kan? Tapi di YouTube bagus. Salah Atta apa sih? Kayaknya dia nggak pernah gimana banget ya. Tapi di YouTube lo kebantu. Pansos lo berhasil. Kalau gua ngobrol dalam sama Atta, ternyata memang dia tuh berjuang banget sih. Maksudnya dia pernah yang sampai hidupnya susah banget gitu. Jadi kalau misalnya dia sekarang sukses, ya memang itu sudah buah dari kerja kerasnya gitu. Iya sih, tapi banyak orang sekarang udah nggak mau dengerin yang cerita-cerita inspiring begitu. Ya, iya sih. Orang maunya dengerinnya yang nyentrik-nyentrik, ngaco, akhirnya ya gitu, klarifikasi ujung-ujungnya. Iya. Udah. Lebih menjual ya, hal-hal ya itu dia, tergantung golnya apa sih akhirnya sekarang ya. Dan seperti juga golnya para pendukung Liga Inggris sekarang nih apa? Karena legenda wisata Cukur nih ya, benar ya? Dengan korban yang sudah mengalahkan Italia, Perdana Menteri Inggris tetap mengatakan akan melanjutkan kegiatan olahraga demi meningkatkan moral dari masyarakatnya termasuk sepak bola. Nah,
Joshua dikenal pendukung Liverpool, Dias Danar pendukung Liverpool, pendukung MU yang lain gue ajak nggak ada yang berani datang, Arsenal nggak ada yang berani ikutan, yang cuman berani adalah Rian The Massive. Itu pun gara-gara mungkin dia nggak enak sama gue karena gue ikut ngisi lagu di lagunya dia kemarin. Mungkin kalau enggak, ya. Walaupun ya banyak yang protes, Bang itu kenapa sih Bang? Ada yang pakai jersey itu, gue jadi males liatnya. tetap aja lu perlu kan. Kalau enggak ya pendukung jersey itu nggak ada yang nonton video lu. Iya. Iya sih. Ya kan? Nah, Bung Valen suaranya bagus dong. Ajak orang yang dukung MU juga yang ada di situ. Jadi biar imbang gitu loh, biar balance. Yan ditanya ya nama Joshua Yan. Suara gue bagus gak katanya Yan? Yes. Orang Batak suaranya pasti bagus-bagus. bagus. Loh, bener lah teman-teman gue. Joshua, kalau bagus suara kita semua tuh yang pemain bola kagak diganti sama suaranya dia. Kita jadi lip sync doang kan. Iya, bener. Berarti udah diakalin gimana caranya tetap kacau. tapi masuk kok suaranya. Kan gua gabungin semua. Jadi yang jelek-jelek nggak ketahuan suaranya. Ya autotune. Nah, begitu mendengar akan dilanjutkan lagi, Dias, Joshua sama Rian, bagaimana pendapat lu nih Liga Inggris? Mungkin Dias dulu deh. Kalau gua sih jujur seneng dilanjutin karena kan waktu pas berhenti itu tinggal 2 minggu lagi juara. Itu jadi kenapa enggak mundurin 2 minggu gitu, mundurin 2 minggu kan juara dulu baru libur. Tapi kalau dihidupin bener kan ini kan akhirnya udah kejadian di seluruh dunia si COVID ini ya. Dan salah satu yang ngebangkitin kita untuk tetap sehat adalah kalau pikiran sehat, mentalnya sehat, jiwanya sehat, raganya sehat, itu juga kita bisa jauh lebih sehat dan lebih tenang untuk menghadapi kasus-kasus kayak gini gitu Bang. Kayak lockdown terus apa segala macam juga pasti kan PR, bete gitu. Dengan justifikasi pendukung Liverpool nih ya, justifikasi ya. Nah beneran dengan adanya olahraga dihidupin lagi, yang penting sesuai standar prosedurnya benar, standar kesehatan WHO, dilanjutin, itu coba kita sebagai supporter. Kalau kita seneng, happy, kan gak gampang sakit Bang, iya kan? Gitu ya? Jadinya kita apalagi juara 2 minggu lagi. Setelah lanjut, itu seneng banget. Insya Allah nggak sakit kalau kita sehat gitu kan. Ya udah, kita happy. Gitu. Kayaknya mau kayaknya Rian mau ngasih unek-uneknya nih. Jadi gue setuju kalau dilanjutin. Setuju nggak Yan? Kalau gue sih realistis aja sih Bang. Apa tuh? Lagi, ya maksudnya, ini ngomongin apa sih? Dilanjutin menurut lo emang oke apa enggak itu dulu? Kan kalau ngomongin MU-nya kan udah pasti tersuruk. Emang udah nggak champion juga ya? Iya. Gitu loh. Lanjutin aja. Nggak masalah. Toh gue kayak MU juga sekarang lagi bagus lagi juga kan. 11 pertandingan nggak kalah. Jadi paling tidak musim depan gue masih punya harapan MU bisa bagus gitu loh. Tuh kan, lu tuh menyimpang. Gue belum nanya tentang kans tim kita masing-masing. Gue baru nanya apakah sebaiknya dilanjutkan atau enggak. Lu setuju enggak gitu loh? Kan dilanjutkan kan hanya untuk biar Liverpool juara. Enggak dong. Enggak dong. Gitu, kan? Ada degradasi. Iya. Nah iya, kalau kan di beberapa negara katanya ada yang dibatalkan semua ya di liga apa ya? Belanda. Belanda ya. Ya kalau bisa kayak gitu di Belanda gitu nggak apa-apa juga kan, untuk kepentingan bersama kan. Tapi kata lo bersama kita bisa. Iya. Jadi berhenti. Kan kepentingan kita bersama itu maksudnya gini, kan nanti bersama kita kuat. Kan penonton nggak bisa datang ke stadion juga. Terus misalnya kalau misalnya juara Liverpool nggak bisa rame-rame, kan nggak enak kalau merayakan liga nggak rame-rame. Juara liga. Oh, alasan lu itu ya? Nggak apa-apa. Jo, lu gimana Jo? Kalau gue sih dilanjut silakan, tapi kelarin ya. Kalau nggak yakin kelar, mending nggak usah dilanjut. Karena ya mending langsung lanjut lah ya. Ya. Karena percuma setelah 30 tahun nggak juara tapi giveaway. Kayak kemarin ada yang nanya gini, Jo, lo ikhlas nggak kalau liga nggak dilanjut? Lah kenapa nggak ikhlas? Gue nggak ikut mikirin taktik, nggak ikut lari-lari. Yang harusnya nggak ikhlas tuh ya pemain dan pelatih gitu. Kalau gue mah ya terserah aja gimana kebaikannya, biar sehat aja gitu, biar pandeminya cepat selesai. Tapi
kalau masalah juara itu masih bisa musim depan. Tapi kalau dicengin giveaway, gelar itu selamanya bakal dibawa-bawa gitu sih. Jadi musim depan soalnya MU yang juara, Jos. Waduh. Masih agak jauh ya kayaknya kalau itu. Cuma kalau gue pribadi sih. Enggak, soalnya kemarin tuh lawan Wolverhampton kan Liverpool kalah 4-0 kan ya? 3. Nah, itu kan menang Watford. Hitungan Nora itu kan. Watford apa Wolverhampton sih? Watford. Watford ya, Pak. L8. Watford. Iya. Kalau memang itu kalau dilanjut ya seneng-seneng aja. Cuman ya mudah-mudahan ini musimnya selesai. Kan udah regulasinya udah cukup ketat juga sih. Ya tapi gue rasa walaupun sampai misalkan nggak jalan nih Liga. Nggak, taruh. Gue mau men-challenge sama pendukung Liverpool. Lo kalaupun dibilang juara giveaway, lo tetap mau nggak? Dia. Gue nggak apa-apa. Nah, berarti beda harga diri lo sama Joshua ya. Gue nggak apa-apa lah, udah 30 tahun nggak juara-juara. Karena gini, omongan itu hanya bisa yang dimengerti oleh dia 30 tahun ke atas, Rian. Iya. Mereka berdua belum 30 tahun, jadi mereka nggak mengerti rasanya. Soalnya gini, gue tuh kan dari tahun 96 udah suka MU ya. Jadi total gue suka total lu suka MU. Beli material lu total. Sampai gue 2020 ini gue udah melihat MU tuh ngangkat piala 11 kali semenjak gua jadi fans MU gitu. Ya kalau kalau emang mau juara misalnya setelah 30 tahun ya nggak masalah. Nah, tapi gini Bang, gue pengen ini dikit. Mau fans MU, mau fans City dan lain-lain. Yeah. Walaupun nih misalkan Liga nggak jadi jalan gitu ya, udah stop di sini. Harusnya mereka mengakui kalau Liverpool emang layak juara di musim ini gitu. Iya, betul, itu betul. Karena 25 poin nggak akan kekejar. Siapa yang nggak mengakui? Ya, gue pun mengakui kok. Tuh, kan mengakui. Pemain MU juga mengakui tapi apa? Lu ada tapinya kan? Enggak ada tapinya. Bohong lu, Kak. Ngomong aja kali, takut amat sih. Tapi apa, Kak? Tapi enggak. Gue mengakui kok memang Liverpool di tahun ini memang bagus. Tapi apa, Kak? MU lagi bagus juga di 11 pertandingan terakhir. Ya Bruno oke sih. Bruno Mars. Bruno Fernandes. Lu kenapa sih, Ian? Lu ini Solskjaer kayak mendominasi postingan lu deh. Ada yang foto lu di depan waktu itu lu akhirnya berhasil dapat tanda tangannya, dia ulang tahun lu posting lagi itu, baju-bajunya Solskjaer terus. Lu emang ini ya, FPS ya? Gua tuh jujur gua nonton MU itu gara-gara Solskjaer. Oh, emang lo ini beneran nih? Beneran. Jadi tahun 96 itu kan gua tuh belum tahu MU itu yang mana saat itu ya. Jadi saat itu gua waktu SD gue nonton di TV Liga Inggris, lagi pertandingan MU lawan Blackburn Rovers saat itu. Nah, MU lawan Blackburn Rovers, gue tuh nggak tahu Cantona tuh, tadinya gue nggak tahu. Pas gue nonton, maaf, boleh bentar, maaf, ini penonton saya banyak yang muda, itu tahun berapa ya Pak? Itu tahun 96. Oh 96 ya Pak, iya. Gue SD. Berarti ini masih amat tukul nih Joshua? Masih, baru 4 tahun juga. Iya. Oke. Terus. Jadi pas pertama kali nonton TV ada MU lawan Blackburn Rovers, tiba-tiba ada pemain barunya MU baru masuk, cadangan tuh. Si Ole tiba-tiba baru masuk langsung golin. Nah, disitulah gue mulai ngikutin Solskjaer saat itu dan akhirnya suka MU gitu. Makanya ketika Ole jadi pelatih tuh kayak buat gue udah kayak gimana sih, ada hero gue saat itu terus tiba-tiba jadi pelatih MU. Makanya mau menang mau kalah, gue bakalan tetap dukung karena itu dia pahlawan gue gitu. Wih, ya siap. Ada ceritanya di balik Solskjaer ya. Dias nanti jam berapa ininya? Sama si cepat? Jam 3 Bang, masih aman. Oke, Dias dulu berarti. Kalau lo all time hero lu siapa di Liverpool? Sebenarnya awal-awal itu gara-gara main PS sering pakai Owen Heskey. Owen Heskey tuh duet di PS, gokil tuh. Ya. Heskey jadi kelihatan bagus gara-gara ada Owen. Mau pindah. Gitu. Jadi Heskey bener? Owennya. Owen. Jadi Owen Heskey duetnya keren banget. Itu Owen. Terus dia pindah ke MU guys. Nah itu gue sebel. Langsung gue gitu sama Owen. Tapi
kan dia pindah karena terpaksa ya Bang yang menyelamatkan karirnya gitu. Tapi itu kayak aduh gue itu kecewa banget, sekecewa-cewanya diputusin pacar, lebih kecewa saat 2 kali gue kecewa sama Liverpool player. Yang pertama Owen pindah ke MU, yang kedua Torres pindah ke Chelsea. Aduh, itu sih. Itu gue sampai deadline, gue di Twitter dulu di deadline detik-detik terakhir transfer itu gue pantengin Twitter dan sampai dia tanda tangan. Itu gue sesedih itu tuh Torres. Akhirnya 2 anak lo namanya Torres dan Owen. Enggak jadi. Akhirnya nama anak gue Emre. Oh, Emre. Emre Can pindah. Ya kan pindah juga. Ke Juve. Kalau lu Jo siapa Jo? Iya sama Owen. Itu tapi bukan gara-gara PS kalau gue Bang. Kalau gue gara-gara World Cup 2002 Korea Jepang terus semua orang heboh Beckham. Tapi kok kayaknya nggak seru ya kalau ngedukung pemain yang udah banyak didukung gitu. Terus ada Owen juga nih yang jago gitu. Tapi kalau mau lihat Owen nggak ada Piala Dunia di mana liatnya ya? Oh cari tahu dia main di Liverpool. Akhirnya dari situ Liverpool. Tapi habis itu dia pindah ya Gerrard ya mau nggak mau sih. Iya. Baru Gerrard. Iya. Owen pindah ke United sempat ngebekas di lu nggak Yan? Jujur gue tuh bahkan sampai ada Ronaldo pun gue biasa aja sama Ronaldo gitu. Jadi gue itu memang hero kan memang Ole, tapi setelah itu gue memang suka MU gitu. Jadi gue nggak terlalu yang setelah Ole itu gue nggak ada lagi pemain yang gue suka. Oh iya? Yang memang benar-benar. Lu bener-bener Ole banget ya? Ole banget gue. Mr. Roy gitu nggak juga? Enggak, sama sekali Ronaldo aja enggak. Kenapa dulu hidup lu tuh jadi pemain cadangan ya? Loh. Enggak, Ole itu lengkap dan apa? Pertama kali dia jadi masuk MU, dia tuh top skornya MU. Padahal dia cadangan. Tahun 96 itu dia musim pertama di MU dia saking dia begonya lah striker utamanya ya. Bukan, kan ada Cantona, ada siapa? Maksud gua itu kenapa akhirnya Ole jadi pelatih? Gue baru tahu. Oh berarti memang dia banyak belajar dari Alex gitu. Walaupun di tahun ini sebenarnya dia masih punya ada 2 kemungkinan sih dia bisa juara Piala UEFA atau Piala FA gitu. Oke. Jadi lo emang yang ngebekas cuma dia doang. Itu nggak ada hubungannya sama kisah hidup lo tuh. Sampai lo idolakan dia. Nggak tahu kenapa. Gue tuh ada 2 pemain bola yang jadi hero gue kalau di luar itu Ole, di sama? Indonesia tuh Widodo Cahyono Putro. Oh, itu makanya lo juga pernah foto sama WCP tuh ya. Sama lo. Makanya gue berkali-kali gue ketemu Ole itu benar-benar yang gue pemain lain nggak gue heroin, yang gue panggil cuma Ole. Pertama kali lo ketemu Ole gimana rasanya tuh? Halo. Nangis gue. Serius? Serius. Ada lagu setelah itu lo ciptain? Enggak sih. Tapi saat pertama kali ketemu tuh cukup dramatis karena waktu itu gue sampai nyamperin ke Crystal Palace. Jadi di Crystal Palace gue nungguin dia 12 jam. Terus pas detik-detik akhir, semua pemain cuek masuk ke bis. Pas Ole gue panggil, dia nyamperin gue. Nah, itu luar biasa sih. Maksudnya, itu dia udah jadi pelatih kan? Udah jadi pelatih. Ya iyalah, yang lain kan mau sama pemainnya. Tua-tua kayak lu. Enggak, karena gue megang jersey Ole juga kan. Terus nyamperin, gue bilang gue jauh. Nangis lu beneran nangis tuh? Nangis gue. Itu hero gue memang. Joshua juga gue lihat udah pernah ke Anfield kan. Mungkin yang lebih nangis tuh yang senang sama klubnya tapi belum pernah ke kandangnya. Ini rencananya adalah beneran udah mateng, udah ngecek. Ada yang suka main sama baju Yes, belum merayas. Belum, baru mau tahun ini kagak jadi. Loh, gue fans MU udah nonton di Anfield kemarin. jadi gini Bang, ada syarat dari istri gue waktu itu. Gue boleh ke Anfield kalau gue udah umroh, ya kan? Okay. Kalau gue udah ke Mekah, akhirnya gue tahun lalu ke Mekah dong pas ulang tahun, ya kan? Karena gue udah feeling tahun depan nih Liverpool, tahun ini juara nih, gue umroh biar pas juara gue kesana. Udah disiapin semuanya, lo pakai agen tiket siapa? Rian kan makelar tiket pertandingan juga di Inggris. Ada ini istrinya Satya Jak FM. Jak FM. Iya, istrinya kan orang travel juga. Udah disiapin apa segala macam, udah ngecek harga dan lain-lain. Udah mau DP apa segala macam. Kita harusnya pertandingan lawan Burnley kan setelah menang juara penentuan, harusnya lawan Burnley kan. Nah,
tanggal 22 April kemarin. Harusnya ada. Berarti lo kayak Ari Lasso ya. Ari Lasso juga cerita kan di vlognya ya. Dia udah tiket semua ya. Makanya ketemu di sana. Itu sedih banget sih. Tapi siapa tahu rezeki tahun depan. Tapi yang berbeda adalah gue tahu lu dari zaman kursus mau jadi penyiar radio. Dulu lu susah hidup lu. Sekarang lu bisa gaya lu. Sekarang gue umroh besok ke Anfield. Udah kaya lu sekarang. Itu yang lu curi. Jo, lu ke Anfield udah berapa kali, Jo? Baru sekali, Bang. Tapi itu 2014 yang nyaris juara. Aduh, nyesek juga sih. Nyaris ya. Kita nyaris nggak pernah dihitung, Jo. Dicela sama United kalau cuma nyaris. Itu City yang dihitung. Tapi lu kasih tahu dong, Rian dong. Tunnel yang ada band keren itu di Liverpool. Dia nggak tahu tuh. Kevin Pub. Lo kok nggak tahu dong? Tahu. Enggak, Rian di situ nggak berani dia. Dia kan diem aja di situ di kafenya Liverpool. Ya, gua ada kejadian lucu. Jadi kemarin itu kan nonton MU Liverpool di Anfield dan gua memang ada di sectionnya MU fans away ya. Nah, gua masuk pas pulang itu ditanya naik taksi. Nah, kan supir taksinya Liverpool banget lah pokoknya. Ya iyalah. Nanya, lu dukung Liverpool kan? Gue akhirnya, karena gue takut dia apa-apain, gue bilang iya. Skauser galak-galak ya? Galak Skauser. Tapi beneran Bang, kalau ada kesempatan di tahun ini, pandemi udah selesai, siapapun yang ngajak gue, insya Allah gue siap berangkat Bang. Ya iyalah, lu sekarang kerjaan udah banyak. Tapi gimana Jo pertama kali dan masih pertama kali di Anfield waktu itu? Aduh, nangis banget. Nangis itu, juga, cengeng kita semua ya. Kan landing dari turunnya di Manchester kan. Jadi lo turun Manchester, gue saking gak bencinya gue turun di London, tau gak lo? Jauh, nggak apa-apa ya? Iya jauh, gue biarin aja. Gak apa-apa jauh, yang penting gak turun dia. Itu Mas Dika yang ngaturin Mas Dika, jadi gue ngikut aja. Dika, iya terus. Terus turun, ya udah jet lag, apa capek segala macam, nggak ke hotel dulu, langsung ke Anfield. Jadi udah capek, terus tiba-tiba ke-charge lagi begitu sampai depan Anfield. Tapi masih belum ada tribun yang sekarang ya, masih yang lama. Oke, 2014 soalnya ya? Iya, masih tradisional banget, masih gate-gate-nya semua. Nah, lo dari kapan Liverpool Lian? Kan si Rian 96 tuh paling momennya. 2002 berarti mungkin 2003-an ya. Berarti which is umur lo? Itu berarti umurnya 12 tahun, 11 tahunan. Oke. Udah suka Liverpool ya. Iya, tapi belum bangetnya mah ya 2005 Champions. 2005 Champions. Lo dari dulu emang Liverpool gak ganti-ganti ya? Dari dulu kan kita nggak mau ini Bang, pas Liga Inggris ada di SCTV tuh Bang pertama kali ya kan. Oh, udah tua juga lo. Enggak dong, kan dulu bukan pertama kali. Gue kan nonton Liga Inggris waktu itu di SCTV doang. Iya, John Mahera itu. Itu akhirnya yang bisa dilihat teman-teman gue tuh pada Arsenal, MU, dan lain-lain. Gue mencari yang lain. Keren nih. Apa nih? Oh, Liverpool gitu. Oke. Jadi udah terbiasa juga dibully ya? Wah, bukan lagi. Gue 2007 final lawan AC Milan. Nonton bola bareng di rumah temen gue. Gue doang yang Liverpool, mereka semua Milan. Gila itu gila itu. Inzaghi tuh pinggulnya bikin gue nangis. Oh, yang habis Istanbul. Yang habis Istanbul 2007 ya, final lagi kan kita. Wah, itu udah feeling menang lagi atau begitu. Ya udah nanti berarti kalau udah selesai kita boleh ke Inggris lagi, boleh lah. Kita mendingan rame-rame aja ya. Kita kumpulin fans Liverpool, fans MU, kita kumpul bareng, kita jalan. Ya enggak? Setuju. Jadi dari sini tuh udah ceng-cengan. Ya yang vlogger udah masing-masing bawa kamera, udah suka-suka jidat deh. Yang penting kan di sananya kita seru-seruan. Setuju. Ya boleh. Ya kan? Baru tahu Bang, ternyata jarak kota Liverpool ke Manchester tuh nggak sejauh itu ya ternyata ya. Ya emang makanya berantem karena deketan. Gue kira kayak Jakarta Bandung, enggak lebih dekat lagi ternyata ya. Kalau yang satu kayak di puncak tuh Liverpool enak kan, kalau di United kayak di Cakung. Truk-truk semua. Walah. Lo iya lakuin nggak stadion lo? Pinggiran kan? Stadionnya. Apanya? Kan gede stadionnya. Iya makanya ketolong ada stadion itu, istilahnya kita bikin stadion yang di Cikarang noh. Nah, sebenarnya kalau gue tuh di Manchester bukan hanya klub bolanya ya, tapi asik, juga mulai. kompetisinya juga sih.
Mulai nih Oasis kan Manchester City. Bukan cuma Oasis, ada The Stone Roses, ada The Smiths, terus band-band. Makanya lu Indies banget ya. British. Waduh, Indies Barons lagi. Oh, jadi lu sekalian ini ya, tur musik di sana ya? Benar. Jadi lu nggak suka The Beatles ya? Beatles suka lah. Band Liverpool gue suka kok. Ada banyak kok band Liverpool. Ada Lightning Seeds gue suka banget. Terus ada The Last. Terus banyak lah. Karena George Harrison pendukung mungkin, bukan pendukung Liverpool. Iya. Nah, Beatles itu juga band yang tidak mendeklar bahwa mereka itu mendukung klub di sana. Jadi kayak Lennon atau McCartney itu dia nggak announce bahwa dia tuh pendukung klub apa gitu. Betul. Karena dia merasa milik dunia. Mungkin. Tapi George Harrison mungkin ya, kayaknya pernah deh dia. George Harrison mengakui dia Evertonian sih. Everton ya? Oke, tapi nggak adil kalau lo pada ngomongin klub luar doang dengan kesayangan lo. Jelas si Rian Persija banget. Si Joshua Persebaya. Dia sih gue nggak tahu nih, lo apa? Gue takut ya? Sebenarnya gue anak Betawi asli, Bang. Gue anak Betawi asli, lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, besar dengan Persija, tapi gue nggak terlalu ngikutin sebenarnya. Cuman gue suka gaya permainannya. Sebenarnya bukan dulu zaman-zamannya Persik Kediri. Yang Fagundes ya? Yang Fagundes, ya betul. Aduh. Ronald Fagundes. Cuma zaman Iwan Budianto. Gue SMP lah, Bang. SMP SMA kan lumayan rame lagi. Yang juara itu. SMP. Iya, nah di situ dapet gitu. Cuman gue nggak pernah ke stadion atau nyetadion dengan nonton klub Indonesia sih. Gue ke stadion nonton timnas doang. Oke. Gitu. Mungkin mulai sekarang lu harus tentukan, lumayan tahu, lihat dong. Iya. Bagaimana lu bisa nambah temen dan nambah haters. Kan Rian memproklamirkan lu Persija lebih banyak temen atau banyak musuh jadinya kalau di dunia digital lu? Alhamdulillah awal-awal sih mungkin ada juga yang beberapa yang agak-agak keras ya, maksudnya ngebully atau apa, tapi lama-kelamaan akhirnya nggak ada lagi sih, karena memang tujuan gue kan juga gue mendukung tanpa harus menjelekkan yang lain ya. Betul. Jadi memang ya gue dukung aja tanpa harus ngebully yang lain. Bahkan jujur setelah gue memproklamir ya bahwa gue tuh fans Persija, itu malah sering banget main di Bandung. Itu dan pertanyaan gue selanjutnya, lu nggak apa-apa di Bandung manggung? Alhamdulillah malah baik-baik aja, dan bahkan ada kemarin konser di beberapa tempat di Bandung, mereka sengaja bawa kayak bendera Persib gitu, Viking, dan mereka bilang, "Bang, gua Viking." Oh ya siap. Jadi ya gua berusaha untuk biasa aja gitu, walaupun kita... si Mael lagi asu. Pokoknya jangan ganggu yang demasif ya, abangku nih. Kau ya. Gua di mereka Liverpool semua, gua MU. Rian, si Mael ini memang main ke rumah Dedi, tetanggaan sama gue, nggak ke rumah gue, kurang aja tuh mobilnya tuh M450 tuh, sombong banget ya. Ngeri emang, ngeri. Mercy loh mobilnya. Lu ke Cibubur ya? Iya. Gue nengokin talent gue dulu. Gila, lu hebat banget lo, tau gak? Si Rian itu pinter banget, tau gak? Lo manfaatin grupis, tau gak? Jadi kan, lu tahu kan dia grupis Rian kan. Padahal udah jelas-jelas yang followernya banyak kan si Mael ya. Tapi kan gue tahu dia kan dari masih belum 10.000 followersnya. Ya yang gedein dia kan berarti Anji bukan lu. Gue nggak tahu. Loh, dulu pas masuk ke Anji itu justru malah banyakan Mail ininya followersnya di. Iya emang. Di Instagram kalau nggak salah. Makanya lu baik-baik nggak sama Anji tuh, lu ngambil talentnya. Lu kan harus komunikasi baik-baik dong. Nggak boleh ada yang namanya meminang seseorang tuh harus izin. Ada biaya transfer nggak? Apa lu culik? Apa? Ntar dibikin vlog lo Manji lo. Ada biaya transfer nggak? Apa lu ambil aja dia? Lu comot. Kan ada kesepakatan. Oh ada kesepakatan. Ada biaya transfer ya. Jo, lu nggak tertarik Joshua? Lu nggak tertarik? Ya Joshuanya nggak tertarik sama lu kalian.
Malah dia udah kalau gue juga ini urusin juga. Oh, udah di Cibubur sinyal mah amburadul ya? Iya kayaknya ya. Gue Cibubur juga lagi. Aduh bikin malu. Itu Cibubur juga tuh ya, lu deketan tuh. Kita bikin rap show. Gue udah Cibubur udah pindah ke Bintaro. Oh jadi manggung lu lebih banyak malah setelah lu declare Persija tetap banyak. Tapi lu coba begini nggak di Bandung? Pas manggung. Coba begini nggak? Enggak. Ya coba dong. Manapun di Surabaya kayak atau apa ya gue nggak bawa klub. Atau lu salah baju nggak? Lu salah baju nggak? Lu pakai baju Persija? Itu dia maksudnya gini. Kita beretika juga ya maksudnya. Jangan malah cari keributan atau apa, ya udah manggung aja lah gitu, nggak usah bawa klub atau apa kan kita tahu kan rivalitasnya cukup tinggi ya, jadi ya udah manggung aja gitu. Dan malah banyak banget yang beberapa kali datang tuh nyamperin, bang gua Viking, bang gua ini, ya udah. Salah, lu bohong. Kenapa? Gini, bang aing Viking bukan gue. Kalau gue mah Persija. Orang Viking, kurang. Nah, si gua itu udah jadi bahasa nasional. Oh iya. Nih. Punya gua nih ya. Nah, nih gua tanya dulu ke Joshua nih, tim Janjukers nih ya kan. Persebaya gimana, Jo? Lu kayaknya jadi akrab gimana tuh? Emang karena lu orang Surabaya apa emang lu fans Persebaya? Satu karena orang Surabaya. Tapi lebih akrab sama teman-teman bonek itu sejak Persebaya justru dimati surikan ya. Serem nih. Waktu itu Persebaya kan sempat mati suri. Nah itu lihat teman-teman bonek ikut berjuang, aku juga nggak tega gitu kalau cuman nonton doang. Makanya aku juga support. Dari situ akhirnya Persebaya hidup lagi, main sampai di Liga 1 sekarang. Jadi ngerasa dekat sama mereka. Tapi ya itu tadi sama seperti Bang Rian juga, karena aku nggak pernah menjelekkan lain. Justru setelah aku mendeklarasikan diri sebagai bonek, dapat film syuting di Malang. Udah 3 tahun di Malang. Dan film lu tuh akhirnya dihargai banget sama orang Jawa Timur dong ya. Lu kan pakai bahasa Jawa Timur kan? Iya, betul. Itu gue nonton di pesawat loh, dan itu gue baru tahu, maksudnya dulu pas lu tayang di bioskop gue nggak nonton kan. Gue di pesawat tuh bagus di film, terus kayak kedaerahannya dapat banget. Lu tahu nggak Yan? Dias tahu nggak Yowis Band? Bang, bukan MC film, ya, Bang. MC film tahu. Sempat lihat juga tuh filmnya. Udah sampai season 3 loh, mau ngulangin Tersanjung loh Yan. Ya kan, mulai udah pada hang semua. Padahal Bung Valen baik-baik aja loh sinyalnya di sini. Iya kan? Iya. Ya kan, mereka di jalan semua. Oke deh, kalau begitu Rian, Dias, dan Joshua ngobrolannya seru banget nih, thank you banget. Boleh nggak tolong dong sampaikan kepada penonton gua juga, atau juga apa yang mau kalian sampaikan sebagai fansnya Persebaya dan Liverpool, Persija dan MU, Liverpool dan Persik Kediri. Boleh nggak sebagai closing kita? Mungkin Joshua dulu. Joshua dulu bentar. Ya, Jeffrey. Freeze. Siapa nih? Gua dulu. Oh enggak ya, Joshua dulu, Joshua. Oke. Kalau gua sebagai fans Liverpool ya mudah-mudahan seasonnya big. Ya tentunya Liverpool angkat trofi. Kalau sebagai fans fans Persebaya, supporter Persebaya, mudah-mudahan Liga 1 bisa segera kembali bergulir dengan baik, dengan rapi. Persebaya juga bisa main benar, manajemen juga lurus, supporter tetap bisa menjaga kadar rivalitasnya biar tidak jadi sesuatu yang menyebalkan, tapi rivalitasnya biar seru. Mantap. Gila. Gue lihat Joshua di sini kayak serius ya. Lu Dias. Dari gue fans sepak bola ya, dari mau Liverpool, mau Liga Indonesia, apapun. Kalau Liga Indonesia nanti gue di DPI dididik dulu ya, Bang, ya, biar gue lebih tahu lagi Liga Indonesia nih. Gak apa-apa. Tapi sebagai fans bola, gue tetap kemanusiaan di atas segalanya. Saat sekarang, saat pandemi ini, yang penting kita harus jaga rasa kemanusiaan satu sama lainnya, itu yang paling penting. Buat teman-teman yang lagi berjuang di tengah pandemi ini, semangat terus. Buat teman-teman juga pekerja kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain, semoga tetap positif
positif pikirannya, hatinya jadi tetap semangat. Itu sih paling gua, dan Liga Inggris bisa bergulir lagi dengan Liverpool juara. Amin. Pas lo ngomong gitu, gue kebayang belakangnya itu, kita harus percaya rencana indahnya, ada lirik lagu temen gue. Yan, lo gimana, Yan? Ya, sebagai fans MU yang memang suka dari kecil ya, jadi buat gue menjadi pendukung sebuah klub itu jangan hanya dukung saat lagi menang aja gitu, tapi ya dukung ketika lagi di bawah, lagi di atas, di bawah, ya kita harus tetap dukung. Dan kalau untuk Liga Inggris, apapun hasilnya tetap tidak akan merubah kecintaan gue sama MU. Jadi mau yang siapapun yang juara ya udah gitu. Siapa tuh kira-kira? Yang penting ya nggak tahu. Kakak ngomong Liverpool dong, Kak. Jadi intinya yang terbaik lah untuk hasil nanti di Liga Inggris tahun ini. Terus kalau untuk gue sebagai pendukung Persija, sama gue punya mimpi Liga Indonesia itu jadi seperti liga-liga Eropa, karena fanatisme supporter di Indonesia itu nggak kalah sama Eropa ya. Dan harusnya industri sepak bola di sini juga bisa seperti di sana gitu. Dan ya gue harap supporter Indonesia bisa jadi makin dewasa, rivalitas 90 menit, lu mau celah-celahan di stadion bebas, yang penting nggak ada anarkis. Karena gue kemarin juga waktu nonton Liverpool MU di kandang Liverpool, gue ngerasain atmosfer yang luar biasa, yang antar penonton tuh kata-kataan, celah-celahan, tapi setelah pertandingan mereka pulang dengan aman, nggak ada yang sama sekali, nggak ada kerusuhan atau sama sekali. Jadi gue berharap sih Liga Indonesia bisa seperti itu, bisa seperti itu juga. Gitu. Oke. Memang seru deh kalau ngomongin bola, apalagi nih teman-teman ini kan juga profesi utamanya sebenarnya di bidang seni, di bidang entertainment, dan panjang banget kita bisa gali mereka, tapi ada yang udah nyampe tempat kerjaannya, ada yang udah nyampe ke tempat talentnya, ada yang masih nganggur sampai sore hari ini. Ya. Tapi yang jelas makasih banget buat kalian semua ya, Dias, Joshua, thank you, Rian, appreciate banget, salam buat Mael. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, bikin acara lagi, mudah-mudahan kita bisa diundang nanti kalau udah nggak PSBB. Yan, tempat lo lah, kita main gua juga lah. Makasih. Kan ada kafe lo juga. Buat Bang Valen ini luar biasa, walaupun kita beda pilihan, lu Liverpool, gua MU, tapi kalau udah untuk urusan sosial, Bang Valen ini nomor 1. Makasih Bang Valen ya udah sering ngebantu. Karena gue hafal Pancasila, 5 sila gue hafal kok. Dan gue gak suka ngeprank, dan gue juga pakai masker sama gue cuci tangan. Gue selalu mentaati peraturan dari pemerintah. Daripada akhirnya gue klarifikasi, gue minta maaf, gue nangis-nangis. Oke, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa untuk menyumbang ya di klikkitaBisa.com yang di Jebret Media untuk kalian dapat membantu makanan sehat untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Terima kasih buat teman-teman kita semua yang sudah nonton terus Jebret Talks. Selamat sahur dan selamat berdonasi. Thank you. Bikin background gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Ini bagian. Gue kemarin dicengin juga, tapi gue dari laptop nggak ngertinya. Masa dari handphone? Gue tuh gaptek.